Agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi, ayo bantu dengan cara klik subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like ya. Aku hitung 3, 2, 1. Ayo subscribe, 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 subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Solihah? Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kefahaman ilmu dan keberkahan. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Ya, kemarin kita sudah jelaskan cerita fiksi adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, contohnya ada novel, cerpen, dan lain-lain. Nah, cerita fiksi ini kemarin kita sudah baca bersama-sama berbagai macam contoh cerita fiksi, yaitu berupa legenda. Apa sih legenda itu? Jadi, legenda adalah cerita rakyat yang dianggap sebagai cerita yang benar-benar terjadi, yaitu adalah legenda. Nah, ciri-cirinya biasanya legenda ini diperankan oleh manusia. Yang kedua, biasanya cerita ini menceritakan tentang hal duniawian. Yang selanjutnya, cerita ini biasanya diceritakan waktunya waktu lampau atau masa lalu. Contohnya kemarin banyak sudah kita pelajari. Ada beberapa macam legenda. Yang pertama adalah legenda religi. Jadi, legenda religi adalah legenda yang menjelaskan atau menceritakan tentang keagamaan. Contohnya, kisah Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan lain-lain. Itu adalah contohnya. Yang kedua, ada legenda magis atau gaib, ya, legenda gaib. Legenda gaib ini menceritakan tentang hal-hal gaib, contohnya kegiatan yang ada di pantai selatan atau kisahnya Nyi Roro Kidul. Nah, itu adalah legenda. Selanjutnya adalah legenda perseorangan. Legenda perseorangan ini biasanya menceritakan salah satu tokoh. Contohnya adalah cerita Si Pitung. Pasti kalian tahu dong cerita Si Pitung. Iya dong, harus tahu. Karena cerita ini berasal dari daerah Jakarta. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah legenda lokal. Legenda lokal ini biasanya menceritakan tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya kemarin sudah kita bahas tentang Rawapening, tentang Candi Prambanan, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh dari legenda lokal. Ya, hari ini kita akan membahas tentang fabel. Fabel adalah salah satu cerita fiksi juga yang biasanya diperankan oleh hewan. Ya, jadi yang kalau ada cerita yang diperankan oleh hewan itu disebut dengan fabel. Benar sekali. Ya, jadi fabel itu biasanya menceritakan tentang hewan dan ada makna atau hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah tersebut. Contohnya biasanya ada yang paling familiar pasti kalian tahu tentang kancil dan buaya. Ya, di situ diceritakan bahwasanya si kancil adalah sosok yang sangat cerdik gitu. Untuk mencari makanan di seberang, maka dia harus menghitung buayanya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fabel atau cerita fiksi yang tidak benar-benar terjadi. Nggak mungkin kan buaya, kancil bisa ngomong. Nah, itulah kenapa nggak benar-benar terjadi. Ya, jadi itu untuk tokoh-tokohnya sama dalam cerita fiksi, sama semuanya. Ya, ada tokoh antagonis, protagonis, tritagonis, ada tokoh utama dan tokoh pendamping, tokoh figuran, dan lain-lain. Itu sama semua dalam cerita fiksi. Ya, jadi kalian tetap sama untuk menentukan sebuah tokoh atau penokohan dalam sebuah cerita. Ya, silahkan sekarang dibuka halaman 106, kegiatan tentang cerita kisah kucing, karkal, dan burung puyuh. Nah, ini salah satu contoh dari fabel. Silahkan, jika sudah dibaca, silahkan dikerjakan halaman 108. Dalam membaca cerita, itu harus pelan-pelan, difahami, dan diresapi. Jadi, kita akan tahu sekali membaca, kita akan tahu apa maknanya, siapa tokohnya, dan tokohnya bersifat apa, kita pasti tahu. Tapi kalau bacanya cepat-cepat, pasti nggak akan tahu, nggak akan cukup sekali membacanya, pasti harus berulang-ulang. Jadi harus pelan-pelan ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.